Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta jadi tersangka dalam kasus dugaan suap fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Suap tersebut berasal dari 3 perusahaan besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selain Arif, Kejaksaan Agung turut menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan, kuasa hukum korporasi bernama Marcella Santoso, dan advokat bernama Arianto. Kasus ini terjadi saat Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Sabtu 12 April malam mengatakan, Marcella dan Arianto diduga memberi suap senilai 60 miliar rupiah pada Arif. Uang tersebut diberikan agar majelis hakim memberikan putusan on strike atau putusan lepas. Berdasarkan amar putusan pada 19 Maret 2025, 3 korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut dianggap tak masuk ranah pidana. Sementara itu, JPU menuntut para terdakwa membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Kohar mengungkapkan, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap Majelis Hakim Perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di 5 tempat di Jakarta pada Jumat 11 April. Adapun saat ini, Kejagung tengah mengusut aliran dana dugaan suap tersebut pada Majelis Hakim yang mengadili perkara. Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan terkait dengan putusan onslaught tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui BG. BG tadi saya sebut Panitera. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan onslaught. Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana. Tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi berkaitan dengan vonis onslaught atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Satu di antaranya adalah Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sosoknya pun terlihat setelah pihak Kejagung melakukan keterangan pers pada Sabtu 12 April tengah malam. Arif tampak mengenakan rompi pink dan menggunakan topi sembari di borgol. Tak seperti kebanyakan tersangka lain, Arif tidak mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Ekspresi wajahnya juga terlihat lesu dan datar ketika digiring petugas ke dalam mobil untuk dibawa ke rutan Salemba cabang Kejagung. Ia hanya diam ketika awak media berusaha meminta pernyataannya terkait kasus ini. Untuk diketahui, Arif baru dilantik jadi Ketua PN Jaksel pada 7 November 2024, menggantikan Saud Maruli Tua Pasaribu. Tercatat, Arif juga pernah menjadi majelis hakim yang membebaskan 2 terdakwa kasus unlawful killing Laskar FPI. Adapun dalam kasus ini, Arif diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah
dari tersangka Marcella Santoso dan Arianto yang merupakan pengacara. Uang tersebut diserahkan oleh panitera muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan. Kasus ini terjadi saat Arief masih mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap diberikan untuk mengatur perkara agar 3 terdakwa korporasi dinyatakan bukan suatu tindak pidana. 3 korporasi tersebut yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Pelan-pelan, Mas Arif, Arif, mobilnya belum siap Pak, ngobrol dulu Pak. Arif. Dalam kasus suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arief Nurianta, Kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa uang tunai mata uang asing hingga sejumlah mobil mewah. Mobil-mobil mewah tersebut terlihat terparkir di halaman gedung Kejagung pada Sabtu 12 April malam. Seperti 1 unit mobil Ferrari, 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit Mercedes-Benz, dan 1 unit mobil Lexus. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pada Sabtu 12 April malam mengungkapkan barang bukti tersebut diamankan dari penggeledahan yang dilakukan penyidik di 5 tempat di Jakarta. Penggeledahan dilakukan sejak Jumat 11 April hingga Sabtu 12 April. Dalam kasus ini ada 4 orang yang jadi tersangka. Selain Arief, ada panitera muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan, kuasa hukum korporasi bernama Marcella Santoso, dan advokat bernama Arianto. Sebagai informasi, Arief terseret kasus suap dan gratifikasi berkaitan dengan vonis onslaught atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Arief diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso dan Arianto yang merupakan pengacara. Uang tersebut diserahkan oleh panitera muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan yang merupakan orang kepercayaan Arief. Kasus ini terjadi saat Arief masih mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap diberikan untuk mengatur perkara agar 3 terdakwa korporasi dinyatakan bukan suatu tindak pidana. Tersebut yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Uang tersebut ditemukan atau didapat di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400, dolar Amerika Serikat 600, dan rupiah sebesar 11.100.000 yang ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG. Yang ketiga, uang rupiah sebanyak 136.950.000 disita dari rumah AR. Ini seorang pengacara. Kemudian yang keempat, 1 buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian 1 buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika.
Kemudian 1 buah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan $100 Amerika. Kemudian 1 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya 1.000. Kemudian 3 lembar uang pecahan dolar Singapura, yaitu per lembarnya 50. Kemudian 11 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya masing-masing 100. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura, yaitu masing-masing $2. Kemudian 7 lembar uang pecahan Rp100.000 per lembarnya. Kemudian 235 lembar uang pecahan Rp100.000. 33 lembar uang pecahan Rp50.000. 3 lembar uang pecahan ringgit, yaitu masing-masing per lembarnya adalah Rp50. 1 lembar uang pecahan ringgit 100. Kemudian 1 lembar uang pecahan ringgit, yaitu nilainya Rp5, dan 1 lembar uang pecahan ringgit nilainya Rp1. Kemudian 1 unit mobil Veran Spider, Ferrari, agak gelap ya ini. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi 1 unit mobil, ini mereknya nggak tulis tapi ada di sebelah, bisa dilihat ya, Lexus ya kalau nggak salah, Lexus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.